Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan karena Dia Bapa yang begitu baik dalam hidup ini. Dia Bapa yang selalu merancangkan yang baik, tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Mari pagi hari ini sembah Dia, kita syukur kepada Tuhan, saudaraku. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik. Dia tak pernah merancangkan yang jahat bagi kita, saudara. Dia selalu baik dalam hidup. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih Tuhan bagaikan embun yang turun setiap pagi dalam hidup kita, selalu baru dan selalu baru. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari pagi ini ucapkan syukur kepada Tuhan, saudara. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah Dia rancangkan yang jahat dalam hidup. Oh, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Oh, kasih-Mu
bagaimu yang turun setiap pagi, selalu berubah hidupku. Oh, janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagaimu yang turun setiap pagi, selalu berubah hidup. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu, 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 kasih-Mu. Oh, kasih-Mu bagaikan gunung yang turun setiap pagi, Tuhan, selalu berubah begitu. Oh, janji-Mu. Mari musik pujikan lagu ini, saudaraku. Musik pujikan lagu ini, mari mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kasih-Mu selalu berlimpah dalam hidup. Biarlah karena mata karena banyak. Mari mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu merancangkan yang baik, Tuhan. Rancangan-Mu damai sejahtera. Oleh karena itu pagi ini kami bersyukur kepada-Mu. Kasih-Mu bagaimu yang turun setiap pagi, selalu berubah hidupku. Oh, janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mari sebadia semua mengucap syukur buat kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kasih-Mu bagaikan gunung yang selalu turun, tak pernah berhenti dalam hidup kami. Oh, Kau setia dalam hidup kami. Kau setia dalam hidup kami. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Mari mengucap syukur lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus, terima kasih, Yesus. Oh, Kau menunjukkan kasih setia
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Thank you Lord. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia buat hidup kami. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari jemaat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan pagi hari ini, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia setia, Dia setia, Dia setia, Dia setia. Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih, walaupun kami Tuhan di saat hidup kami mengalami keterpurukan, Kau tetap Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau selalu setia dalam hidup kami, walau melewati badai dalam hidup kami Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau katakan Dia setia. Kau setia, Kau sekali lagi, Dia setia saudaraku. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, walaupun di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang selalu Kau alam di saat badai.
Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh, sungguh baik ya. Oh, sungguh baik. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenanglah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenanglah Kau Allahku. Di saat badai, walaupun badai sedang menghampiri hidupmu, yakinlah bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mulai bersyukur lagi kepada Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, buat kemurahan. Dia limpahkan selalu baru dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kau baik. Kira takara bapa takara payasya kira takara. Bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Damai sejahtera selalu Kau beri dalam hidup-Mu. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, mari mengucap syukur saudaraku. Mari mengucap syukur saudaraku. Kau baik, 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 Yesus, Kau baik. Oh, bersyukur, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu atas hidup. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira-kira banyak syukur kami. Oh, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun juga kasih-Mu atas hidup kami, selain bersyukur, selain menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik, 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 Kau baik. Mari lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi sampaikan syukur, sampaikan terima kasih-Mu kepada Tuhan, saudara. Selalu berlimpah kasih-Nya dalam hidup kita. Oh ya Yesus, oh ya Yesus, oh ya Yesus. Kirata karapata karapaya siata karapasi. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kirata karapata karapaya siata karapasi. Kirata karapata karapaya. Kau baik, Tuhan, Kau baik.
tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu, dia gunung batu pertolongan kita saudaraku. Oh di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Dia gunung batu kita, dia sumber pertolongan kita saudara. Jangan berharap kepada siapa, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang selalu melindungi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan kami yang teguh, yang tak pernah meninggalkan kami. Iya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan lagi, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Terima kasih Yesus, Kau begitu baik dalam hidup kami, tak tertandingi Engkau. Oh, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Ya Yesus, gunung batu di dunia, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu, Kau selalu menjadi andalan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami datang dengan membawa segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang selalu merancangkan yang baik, merancangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi ini kami bawa doa kami, pergumulan hidup kami hanya kepadamu. Kami tahu Kau sumber jawaban. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk semua persiapan Natal Tuhan yang akan diadakan baik oleh gereja kami maupun gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan, agar persiapan Natal semuanya boleh berjalan dengan baik, semua boleh berjalan dengan lancar, dan pada saatnya nanti Tuhan, setiap orang yang merayakannya tidak hanya merayakan Natal itu sebagai sebuah perayaan Tuhan, tapi boleh merasakan itu, boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan, boleh mengerti akan makna Natal sesungguhnya, di mana Engkau boleh menyediakan diri untuk hadir, untuk datang di dunia Tuhan, menjadi penyelamat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ya, semua boleh merayakan, boleh merasakan, boleh memahami Tuhan akan makna Natal tahun ini Tuhan, bahwa Engkau beserta dengan kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk cuaca yang akan pada saat nanti perayaan Natal Tuhan, pada tanggal 25, Tuhan berikan cuaca yang baik Tuhan. Malaikat-Mu yang menjagai setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, yang merayakan juga Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan, berkati keamanannya Tuhan, yang menudungi, melindungi Tuhan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini juga Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan, yang menyertai, mengurapi akan hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara sekalian di pagi hari ini, bersama-sama mencari Tuhan, menikmati kasih-Nya dan menikmati hadirat Tuhan yang pastinya sangat menyegarkan, menguatkan, dan menuntun kita untuk kita makin bertumbuh dan mengalami sukacita, damai, sejahtera di dalam kehidupan kita ini. Saudara, betapa pentingnya Tuhan itu ada di dalam hidup kita, karena ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka pasti akan banyak perubahan demi perubahan di dalam hidup ini. Oleh karena itu pastikan ya Tuhan ada dan hadir di dalam segala hal atas kehidupan kita. Nah, pagi ini saya juga menyapa Bapak Ibu dengan antusias, dengan sukacita. Kenapa? Karena beberapa hari ke depan gereja kita akan merayakan Natal, saudara. Oleh karena itu mari persiapkan waktu, persiapkan hidup kita untuk ayo kita menyambut Natal dengan sukacita bersama dengan keluarga, sahabat, dan juga rekan-rekan yang ada. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu, ya saudara sekalian, Jemaat Ephrata Community Church 25 Desember kita akan mulai ibadah pukul 5 sore. Ya, lalu ibadah tutup tahun 31 Desember pukul 10 malam, tapi sebelumnya pukul 9 malamnya akan ada fellowship. Silakan Bapak Ibu hadir di fellowship, dan juga diberi kesempatan bagi jemaat untuk kalau mau membawa berkat, snack, ataupun makanan ringan, makanan berat, minuman, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu bawa dengan sukacita. Bahwa sebelum jam 9, bisa jam 8 atau jam 7 pun kami panitia sudah siap di depan. Ya, dan nanti jam 10 bersama-sama kita akan ibadah akhir tahun. Jadi kita akan mengakhiri tahun 2024 ini dengan kita datang kepada Tuhan. Ya, lalu
untuk ibadah sulung Bapak Ibu. Ya, ibadah sulung 5 Januari itu akan kita adakan pukul 8 pagi. Ya, ibadah sulung. Ya, ibadah yang penuh sukacita, kita bersyukur melewati tahun 2024. Nah, setelah ibadah sulung, ya, Efata Community Church akan mengadakan bazar dan juga festival makanan, ya, festival food. Jadi akan ada stand-stand yang akan gereja siapkan. Oleh karena itu Jemaat Efrata, ya, silakan daftar untuk bisa berpartisipasi untuk pemesanan stand. Bapak Ibu bisa hubungi panitia, ya. Lalu juga kami memberi kesempatan, karena di acara ini ada bazar dan juga sembako yang akan kita bagikan kepada lingkungan dan juga jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan kalau mau menabur, kita menabur dengan sukacita. Untuk sembako Bapak Ibu bisa menabur dengan dana. Oleh karena itu silakan transfer, ataupun mungkin dalam bentuk sembako, silakan Bapak Ibu juga bisa bawa ke gereja, ya, supaya nanti bisa kita bagi-bagikan kepada masyarakat dan juga jemaat yang memang membutuhkan. Lalu sebelumnya juga akan ada door prize, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang juga akan menabur di bagian ini, Bapak Ibu bisa membawa barang-barang, barang apa saja, bisa barang rumah tangga, elektronik, silakan, ya, bawa ke gereja, ke sekretariat Efrata, atau juga bisa Bapak Ibu menabur dengan dana. Nanti Bapak Ibu bisa mentransfer ataupun dengan cara yang lain, silakan Bapak Ibu, ya. Prinsipnya kami panitia, kami gereja Efrata sangat sukacita menerima segala bentuk taburan yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan melalui kami gereja Efrata. Untuk info-info selanjutnya Bapak Ibu bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan ataupun dengan saya. Kami akan menerima segala kontribusi dan hati dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hidup kita, kita terima lawatan Tuhan, karena di Natal, tutup tahun dan ibadah sulung pasti Tuhan akan melawat hidup kita. Percayalah, 3 event ini akan memberkati hidup kita. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini saya akan sharing bahwa Natal itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti kalau Allah itu mengasihi dunia, mengasihi saya dan saudara sekalian. Ya, dalam segala sesuatu pasti dibutuhkan sebuah bukti. Kalau kita sudah membayar, bukti dari pembayaran itu apa? Ada kwitansi, ada nota, ya, atau yang lainnya, ya. Segala sesuatu ada bukti, ya. Kalau kita sudah dibaptis, buktinya apa? Ya, ada surat baptisnya, ya. Itu bukti, ya. Kalau kita sudah dibaptis. Nah, kalau kita orang percaya, orang Kristen, buktinya apa, saudaraku? Yang jelas, yang pertama tentu KTP kita, ya kan. Bukti kalau kita ini orang Kristen, ya, kita sebagai warga negara Indonesia. Buktinya apa kita orang Kristen, orang percaya? KTP kita. Kita pemeluk agama apa? Tapi di kehidupan sehari-hari buktinya apa? Kita ini mengikuti teladan Yesus. Amin. Nah, Natal ini adalah bukti kalau Allah itu mengasihi dunia, mengasihi kita. Buktinya apa? Makanya Yesus itu diberikan kepada kita, ya. Jadi mengasihi pasti selalu hubungannya dengan memberi. Makanya Allah memberi apa? Anaknya yang tunggal, ya, kepada dunia. Supaya apa? Supaya dunia diselamatkan dan hidup di dalam anugerah Allah yang melimpah. Amin, saudara. Jadi pagi hari ini
kita sangat yakin dan bersyukur bahwa Natal adalah bukti kasih Allah, kasih yang sempurna, kasih yang tiada tandingannya, yang diberikan Allah kepada dunia ini, kepada kita semua, saudaraku. Saya mau share begini, ya, Natal itu adalah kasih kuasa yang mengubah kehidupan kita. Ya, kita mungkin merenungkan, kita lihat hidup kita ini, seringkali hidup kita ini kok rasanya berat sekali, hidup kok kering, rapuh, saudaraku. Ya, bahkan di antara kita mungkin di dalam hidup ini keadaannya itu tegang terus, suami istri selalu beda pendapat, ya, anak dengan orang tua rasanya kok tidak pernah ada kesehatian, ya, tidak ada pengertiannya, sering konflik, bahkan sesama rekan kerja, saudaraku. Ya, situasinya, atmosfernya itu sangat mencekam. Ya, rasanya kepinginnya marah terus. Bawaannya kok ya bikinnya jengkel terus, saudaraku. Hidup jadi tegang, ya, saudaraku. Makanya inilah kehidupan kita, ya. Bahkan kita mungkin mengalami hidup kok begini-begini terus, ya. Kok tidak ada perubahan-perubahan, tahun demi tahun berganti, tapi kok seperti ini aja. Aku kerja, punya usaha ini, ya, bahkan ekonomi pun saya berkecukupan, bahkan melimpah, tapi kok hidup kok boring. Ya, mau apa-apa rasanya kok ndak pernah ada kepuasan, saudaraku. Ya, tidur pun rasanya tidak nyenyak, bahkan mungkin sulit tidur. Ya, ada kegelisahan, kejenuhan, hidup ini monoton. Why? Mengapa, saudaraku? Bahkan bagi banyak orang hidupnya makin terpuruk. Padahal mungkin ada juga orang yang memperhatikan, gereja juga memperhatikan. Tapi kenapa orang itu hidupnya kok tidak pernah berubah, terbelenggu, terikat, dan tidak ada perubahan yang terjadi di dalam hidupnya, bahkan makin terpuruk, saudara. Kenapa? Saya perhatikan, saudaraku, ternyata sentuhan kasih itu betul-betul sangat memberikan pengaruh yang besar. Ya, saya perhatikan ada bahkan preman-preman yang hidupnya itu sulit dijangkau, sulit disentuh oleh orang lain. Ya, waduh, untuk berubah sulit sekali. Tapi saya sangat terkagum-kagum, saya heran. Ya, ada beberapa anak Tuhan yang melayani di panggilan ini hanya dengan sentuhan-sentuhan kasih. Orang yang hatinya keras bisa berubah. Orang yang hidupnya dalam kesusahan, keterpurukan, keterikatan, kan ada pelayanan kasih, sentuhan kasih, saudaraku, hidupnya berubah. Ya, yang nakal, yang jahat jadi baik, saudaraku. Hidup yang membosankan ketika mengalami kasih, ya, ada cinta di dalam hidupnya. Hidup terasa sangat indah. Kenapa? Karena ada sentuhan kasih itu. Ya, kalau sering ribut, situasinya panas, hawanya maunya marah terus, itu tanda tiada kasih yang hadir di dalam hidup ini. Ya, saudaraku, oleh karena itu Natal itu adalah kasih yang mengubah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal adalah kasih, ya, yang ini bukti kasih Allah diberikan kepada dunia. Ya, ini kasih Allah yang besar. Ya, dengan memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk hadir di kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak kering.
Supaya apa? Hidup kita ada damai sejahtera, tidak tegang, tidak emosian, marah terus. Bahkan Natal itu kasih yang mengubah. Mungkin tidak ada kepuasan di dalam hidup ini. Ya, selalu kepingin ini itu dan tidak pernah merasakan kepuasan, kebahagiaan. Kenapa? Karena tiada kasih yang hadir di dalam hidupnya. Oleh karena itu Yesus, kasih Allah itu mengubah kehidupan kita yang bosan menjadi hidup yang bergairah, hidup yang sangat indah di dalam hidupnya. Yang hidup makin terpuruk, terbelenggu ketika ada kasih Tuhan, pasti hidupnya akan berubah. Amin. Saudara, pagi hari ini mari kita merenungkan bahwa Natal itu adalah kasih yang mengubah. Sudahkah Anda mengalami perubahan demi perubahan di dalam hidup ini? Kalau saudara belum alami perubahan di dalam hidup ini, ayo, ya biarlah Natal tahun 2024 ini akan mengubah hidup kita, sehingga hidup kita tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Bahkan tahun 2025 nanti, pastikan hidupmu sangat berbeda dan jauh lebih baik, jauh diberkati dibandingkan tahun 2024 ini yang sebentar akan kita. Kenapa? Karena kasih Allah sudah mengubah hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi Natal itu pasti akan memberkati kehidupan kita. Ya, saya kemarin lihat sebuah status, ya, status anak Tuhan. Saya lihat di videonya, saudara. Jadi ini satu rumah. Papa, mama, anak, ya. Apa yang dilakukan? Mereka syuting video, ya. Mereka dari awal itu untuk apa? Ya, ini pasang pohon Natal dan perhiasannya. Ya, ada balon-balon dan ya hiasan Natal, pohon Natalnya. Saudaraku, saya perhatikan ya lampu-lampu, kedap-kedipnya. Waduh, ya begitu indahnya. Ya, di rumah saudaraku, ya suami istri anak bersama-sama ya untuk membangun ya pohon Natal dan menghiasinya dengan lampu-lampu dan wah sangat indah sekali, saudara. Ya kalau itu dikerjakan bersama-sama di rumah. Beberapa hari yang lalu saudaraku di rumah itu mati lampu, ya itu mati di jam-jam rawan sebetulnya ya. Saya kebetulan waktu itu pulang sudah larut malam setelah pelayanan. Ya, kira-kira jam 11 lebih. Oke, udah capek sekali. Udah capek rasanya. Udah siap itu ya. Saya sudah sikat gigi, udah siap. Ya, tidur usaha untuk selonjor, saudaraku. Jadi kalau capek, badan lelah, tidurnya itu lurus saja. Gitu ya. Kepala, kaki lurus, tangan lurus, itu beda. Aliran darah akan lancar. Itu memang istirahat tidur yang baik kalau saya pelajari. Ikut begitu ya, lurus. Nah, waktu sudah mau menjamkan mata, tiba-tiba lampunya mati, listriknya. Waduh, haleluya. Saya pikir, waduh udah capek. Listriknya mati, lampunya mati. Aduh, saudaraku, saya tunggu-tunggu kok enggak nyala-nyala. Dari jam 11 lebih dikit lah. Ya. Yang menjadi masalah ini kan saya lampu senternya hilang. Gitu ya. Mengandalkan emergensi. Waduh, emergensinya juga enggak bisa bertahan lama, Saudara. Wah. Apalagi kan panas itu. Ya, kalau listrik mati panas. Untuk saya sendiri pun wah ya kalau mungkin setengah jam, 1 jam oke. Tapi kalau berjam-jam gelap ya, apalagi kami berempat, ada bayi, ada Flo yang masih 1 tahun 2 bulan 3 bulan. Waduh, harus kipas dan sampai menjelang pagi. Oh haleluya ya. Tapi ternyata ya di mulai jam 1 itu lampu kami emergensinya sudah mulai redup. Ya, waduh gimana ini pakai HP, Saudara. Kenapa? Karena sudah gelap. Ya, saudaraku. Orang yang hidup yang dalam keadaan gelap pasti tidak nyaman.
Karena apa? Bisa pusing, betul. Orang di dalam keadaan yang gelap, di ruangan gelap pasti pusing. Ya pusing mau kenapa? Karena enggak bisa lihat apa-apa. Gitu ya. Maka akan ada yang lainnya dari situasi gelap ini. Makanya Yesus datang ke dunia. Yesus adalah terang dunia. Saudaraku, makanya di tempat yang gelap begitu kita melihat ada cahaya terang, oh ya, kita akan bisa ada kekuatan, kita akan bisa mengetahui sebuah arah, saudaraku. Di situ akan ada sebuah tujuan, akan ada planning. Oh, di sana mulai ada cahaya. Berarti saya bisa begini. Jadi ada planning, ada tujuan apa yang akan kita kerjakan, saudara. Pagi hari ini mungkin keadaan hidup kita ada di dalam kegelapan. Ya, hidup kita gelap. Ya, ekonomi kita gelap. Aktivitas kita juga yang gelap. Ya, hubungan gelap. Ya, mungkin kita hidup ini ada di dalam kegelapan, saudara. Oleh karena itu, biarlah Natal tahun ini itu akan memberikan cahaya bagi kehidupan kita. Setelah diubah oleh kasih-Nya, biarlah terang Natal itu akan memancarkan kehidupan kita. Sehingga terang Natal yang mengubah kita itu akan menjadi perhiasan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Ya, saya berdoa, saya berharap saudara semua yang hidup di dalam kegelapan, apapun, semuanya yang gelap, biarlah Natal tahun hari ini engkau akan mengalami terang, dan terang Natal itu akan mengubah dan menghiasi kehidupan Anda semua. Amin, saudara. Ya, biarlah terang itu yang akan bersinar di dalam hidup ini. Yesaya berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Saya berdoa Natal tahun ini, setiap kita semua hidupnya akan memancarkan terang. Terang yang dari Tuhan di dalam hidup ini. Ya, makanya di setiap Natal, ya pasti di antara kita saling salam-salaman, ya menyapa, selamat hari Natal, ya kan? Wah, selamat, ya Natal ini membawa berkah dan lain sebagainya. Makanya salam-salaman, mengucapkan ucapan selamat, ya saudaraku, ya kata-kata berkat, biar damai sejahtera Allah di sorga, di bumi, di hidup kita semua. Wah, itu Natal. Ya padahal dulu mungkin kata-kata kita itu kata-kata yang kasar. Ya, untuk salaman sama orang, mungkin kita harus lihat siapa kamu. Ya, apa urusannya? Tapi begitu Natal, ayo kita berubah, karena kita mau Natal itu menghiasi hidup kita. Makanya kita bersalam-salaman, mengucapkan kata berkat, dan bahkan Natal itu, ya jangan buang sampah. Ya, jangan bawa sampah. Ya, jangan simpan sampah. Artinya apa? Natal itu karena kita menerima kasih Allah, kita pun harus mengasihi orang. Makanya apa? Kita mengampuni kesalahan orang. Jangan bawa sakit hati, ya, untuk sampai di tahun depan. Jadi kita selesaikan dengan cara apa? Ampuni kesalahan itu di momen Natal. Padahal dulu mungkin bulan yang lalu kita sulit, tapi di momen Natal ini karena kita telah menerima kasih Allah, maka kita pun akan bisa memberi kasih kepada orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Mengampuni. Ya. Wah, hidupmu pasti bersinar. Hidupmu akan penuh dengan hiasan yang indah. Saudara. Karena Natal, ya itu kita pasti akan melihat, ya betapa sukacitanya, indahnya di Natal ini. Kenapa? Ya berbagi berkat. Wah, ada yang
siapkan angpau Natal, kado Natal untuk keluarga, untuk rekan-rekan, untuk orang-orang yang spesial, bahkan orang-orang yang hidup di dalam kekurangan, saudaraku. Ya, makanya mungkin komsel-komsel gereja melakukan Christmas Carol. Ya, berkunjung ke panti asuhan, ke orang-orang yang memang sudah berusia, yang sudah tidak bisa ibadah karena kesehatannya terganggu. Saudara, ini sebuah aktivitas kehidupan yang pastinya ini akan menghiasi kehidupan kita. Mengapa? Karena terang Natal itu telah hadir bagi dunia, bagi kita. Amin, saudara. Makanya di Natal ini ayo kita mau bersalam-salaman, kita mau mengucapkan kata berkat, ucapkan selamat, berbagi berkat, siapkan kado yang terbaik, kado untuk Tuhan, kado untuk keluarga, untuk rekan-rekan. Ya, ayo bersama dengan teman-teman, dengan keluarga, ayo kita berbagi kasih, lakukan Christmas Carol. Ya, kunjungan ke sana ke sini untuk apa? Untuk memberikan kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Dan biarlah hidupmu memancarkan terang Tuhan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saya mau share begini. Orang kalau dikasih, apakah dia akan susah? Ini yang secara umum loh, saudaraku. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya makanan, dikasih uang, dikasih makanan yang banyak, senang atau susah? Pastinya senang. Kenapa? Dikasih, diberi. Wow, yang tidak punya uang kasih uang banyak lagi, senang tidak? Senang. Ya, makanya Natal itu adalah pemberian Allah, kasih Allah untuk dunia, untuk kita. Makanya Natal itu pasti penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita telah menerima kado dari Allah. Pasti hidup kita penuh dengan sukacita. Ya, saudara, makanya setiap Natal, wah, wajahnya itu beda. Betul, Bapak Ibu? Wah, beda. Kenapa? Memang ini sukacita. Ya, apalagi yang kerja ada gaji ke-13. Wah, betul enggak? Ada THR, Saudara. Wah, itu yang dinanti-nanti. Wah, dapat gaji ke-13. Wah, bisa beli ini, bisa kesana. Bahkan Natal itu ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena pasti akan libur. Ya, pasti akan libur. Saudara mau pergi di mana-mana, Natal tahun baru, wah, akan ramai sekali. Apalagi itu tempat-tempat yang terkenal, saudaraku ya. Kita akan melihat di bulan Natal, khususnya di tanggal-tanggal Natal ini, wah, penuh dengan sukacita. Ya, sampai mungkin di antara kita, ya, setelah selesai tahun ini, mulai bulan Januari dan seterusnya, mulai menabung. Ya, supaya apa? Supaya nanti di Natal tahun depan aku bisa pergi, bisa jalan-jalan, liburan dengan keluarga, dengan teman-teman. Coba bayangin, semua difokuskan untuk Natal supaya bisa liburan, dan karena apa? Ada sukacita. Makanya Natal itu membawa sukacita bagi dunia. Ya, tapi yang terpenting adalah Yesus lahir ke dunia, itu adalah sukacita bagi dunia. Ya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Saudara, jadi Natal ini berita sukacita, sukacita yang besar bagi seluruh bangsa.
Ya, bukan hanya bangsa Israel, tapi juga buat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Saudara, mari kita akan alami sukacita Natal di tahun ini. Dan sukacita Natal ini akan kita terima, kita alami, dan mengubah kehidupan kita. Sehingga Natal benar-benar membuat hidup kita berbeda. Kenapa? Karena sukacita dari Tuhan itu membuat hidupku bergairah. Amin, saudara. Orang kalau penuh sukacita, hatinya senang, ya, itu ketakutan akan lewat, kekhawatiran akan lari. Bahkan orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, imunnya di dalam tubuhnya itu kuat sekali. Ya, dan ini adalah vaksin untuk menangkal segala sakit penyakit. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya kalau Natal sukacitanya itu ada dalam hidup kita, malaikat Tuhan berkata apa? Jangan takut. Tapi bukan hanya ketakutan saja yang pergi dari hidup kita, ya, tapi yang lain pun akan ada dalam hidup kita. Kita akan jalani hidup dengan antusias, bergairah. Kenapa? Sukacita. Melakukan segala sesuatu sangat indah. Tidak terasa lelah, capek. Kenapa? Ada sukacita. Oleh karena itu di Natal tahun ini, mari bagi Bapak Ibu yang melayani, layanilah dengan sukacita. Jangan dengan berat hati, jangan dengan masam, jangan dengan setengah hati. Layani secara totalitas dan juga dengan sukacita. Kalau Anda bekerja, bekerjalah dengan sukacita. Bawa sukacita itu kepada orang-orang di sekitarmu. Bawa sukacita Natal di kantor, dimanapun kau berada. Amin, saudara. Kenapa? Karena sukacita Natal itu membuat hidup kita berbeda. Di rumah, biarlah sukacita Natal itu menghiasi, ya, di rumah-rumah kita. Ya, hubungan suami istri, anak orang tua, dan yang lainnya, semuanya penuh sukacita. Bahkan di saat engkau sakit, jangan hilang sukacita Tuhan. Ya, Natal tahun ini adalah Natal yang penuh dengan sukacita. Saat kita ada di dalam kesusahan pergumulan, ya, jangan lupakan, jangan tinggalkan sukacita yang sudah kita terima dari Allah. Pagi hari ini, biarlah Natal di tahun 2024 itu akan menjadi lawatan yang terbesar di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Natal itu membuat hidup kita berbeda dan tentunya membuat kita makin cinta Tuhan dan penuh dengan sukacita damai sejahtera. Amin, saudara. Biar pagi hari ini kita mau menyiapkan hidup kita untuk menyambut Natal, kehadiran Tuhan di dunia dan juga kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Allahku, Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, pagi hari ini kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, karena hidupku sembah Kau Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak kembali. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membangunkan kita dan membawa kita bisa menyembah, mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Bahkan kami boleh bangun pagi ini untuk menyembah-Mu. Terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru. Kami percaya Tuhan yang baik akan selalu bersama kami, memberkati semua tim yang sudah melayani, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pak Victor pakai semakin dahsyat dalam hidupnya, menggenapi semua kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan membawa kami makin naik dan semakin naik. Semua indah bersama Tuhan. Kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.